Halo sahabat STNC yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Titin dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Pada hari ini, tanggal 10 April 2023, bacaan hari ini kita akan mengambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 14, dilanjut ayat 22 sampai dengan 32. Dan saya sangat terkesan sekali dengan ayat 32. Saya akan bacakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sahabat STNC yang terkasih, kita tahu bahwa Kisah Para Rasul ini menggambarkan tentang khotbah Petrus di hari Pantekosta, di mana ia berbicara dengan keberanian tentang kebenaran yang terkandung dalam kesaksian hidup dan karya Yesus Kristus. Dalam ayat ini, Petrus menyampaikan pesan tentang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar dan pengharapan pribadi dalam memperkuat keyakinan kita. Maka, kita penting sekali untuk berani menyampaikan kabar sukacita yang telah Yesus lakukan. Dan ini menjadi wujud nyata di dalam diri saya, bahwa keberanian untuk menjadi saksi Kristus itu butuh satu keberanian. Maka keberanian ini pun saya dapatkan hanya dari Allah dengan menghadirkan Roh Kudus untuk menyertai saya. Saya ada sharing tentang bagaimana menjadi saksi Kristus, bagaimana kebaikan Kristus, bagaimana ajaran Kristus yang bisa saya dapatkan melalui beberapa peristiwa dalam kehidupan saya. Kebetulan saya adalah tim kematian di Paroki Santo Yosef. Pada saat-saat tertentu, kita tidak tahu waktunya kapan kita akan dipanggil Tuhan, tetapi hal itu pasti akan terjadi. Maka, persiapan secara mental pun tentunya harus sudah kita lakukan. Kebetulan karena saya adalah tim pemulasaran, di mana saya harus menyediakan waktu setiap saat untuk boleh berdinamika dan berproses di dalam tim kematian. Awalnya saya juga ragu, takut, was-was, kalau waktu saya bukanlah waktu Tuhan. Tetapi Tuhan membawa saya kepada satu keyakinan bahwa keberanian itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Maka sebelum pelayanan akan saya lakukan, karena orang meninggal saatnya akan tiba-tiba, dan pada saat ada pengumuman berita lelayu di dalam Starlink atau di dalam lingkungan atau yang menghubungi kami tim kematian, mau tidak mau kami atau saya sebagai salah satu personel dari tim kematian berupaya untuk bisa membantu. Waktu itu saya pernah mengalami, saya pulang dari Jogja bersama keluarga.
sampai di rumah sekitar jam 11 lebih. Lalu kami beristirahat. Nah, pada jam 12 lebih, hampir setengah 1, saya dapat telepon berkali-kali, tapi karena saya sudah capek dan lelah, saya tidak menghiraukan, tidak mendengar. Tetapi entah bagaimana, saya seperti orang panggil gitu ya, untuk bangun gitu. Maka ketika saya bangun, saya lihat, oh ada telepon. Dan ternyata sahabat STMJ, di depan rumah saya itu sudah ada 2 orang, yaitu ketua lingkungan di salah satu paroki kami, ketua lingkungan bersama dengan pengurus lainnya. Nah, dia juga ragu mau membangunkan saya ternyata. Tetapi inilah rencana Tuhan. Kenapa saya katakan cerita ini? Karena saya ada dasar di dalam bagaimana menjadi saksi Kristus itu butuh satu keberanian dan membuka diri akan kehadiran Allah. Maka ketika saya mencoba untuk bangun dan saya bukakan pintu, saya melihat ketua lingkungan saya mengatakan bahwa ada yang meninggal dan harus segera untuk dirawat. Maka tanpa ragu saya minta izin dulu untuk saya berbenah dan mempersiapkan. Saya berdoa lalu saya memohon agar Tuhan menuntun saya, memberikan kekuatan supaya saya bisa melakukan ini karena Dia. Nah, Bapak Ibu, kalau sebagai manusia dengan kedagingan yang ada pada diri saya, tentunya ini membuat saya, aduh, aku udah capek, kenapa harus ada ini gitu ya, ada ini, ada itu. Tetapi karena ini semua karena Roh Kudus, saya percaya itu Tuhan hadir di dalam diri saya, maka saya digerakkan untuk saya melakukan untuk melayani Dia. Maka saya segera berangkat dan kami membereskan apa yang tadi menjadi permintaan dari keluarga maupun lingkungan. Setelah semua selesai dan saya tidak tahu-tahu sudah selesai begitu, tanpa saya sadari, tanpa saya merasakan bahwa saya capek, saya lelah, saya masih ngantuk. Tapi ini semua karena kuasa Allah. Maka saya berani menceritakan ini menjadi saksi bagaimana karya Allah itu di dalam hidup saya, di dalam pergumulan, di dalam pelayanan di tim kematian kami. Maka itulah sahabat STMJ, sedikit sharing yang saya lakukan. Maka keberanian untuk menjadi saksi Kristus adalah utamanya karena ada dorongan Roh Kudus yang selalu kita minta untuk selalu hadir dalam diri kita. Maka bagaimana dengan melalui firman ini Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang lebih berani untuk menjadi saksi Kristus. Karena saya telah mendapatkan rahmat dari Tuhan yang berkelimpahan, maka saya pun berani untuk menjadi saksi Kristus melalui tim kematian. Terima kasih sahabat STNJ, kita akan ketemu kembali di lain kesempatan. Berkah dalam